Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan menceritakan alur cerita baru, yaitu tentang seseorang pemuda yang sangat tampan yang dipuja-puja oleh banyak gadis karena terlalu tampan. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja. Permen coklat enaknya diemut dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang bertemu, dan di sana seseorang pun bercerita. Apakah kalian pernah membayangkan bagaimana rasanya menjadi cowok ganteng yang selalu dipuja seperti di webtoon? Apakah kalian pernah bermimpi untuk menjadi idola setiap wanita? Kalau begitu, perkenalkan, namaku Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, biasa dipanggil maskulin. Sambil kita diperlihatkan gadis-gadis di sana yang melihat ke arah pria yang bersinar itu. Lalu pria itu pun bercerita lagi, ini semua karena aku terlalu tampan. Sambil kita diperlihatkan sepasang kekasih di sana dan gadisnya pun melirik ke arah maskulin itu. Lalu maskulin di sana pun berjalan sendiri dan ia pun bercerita lagi, menjadi orang ganteng tidak seindah yang kalian bayangkan. Sambil terlihat dua gadis di sana yang melihat ke arahnya dan mereka pun berkata, lihat ganteng banget, lumayan coy, refreshing mata. Tapi tiba-tiba maskulin itu pun menoleh ke arah kanan dan ternyata gadis itu pun malu-malu sambil maskulin pun menatap ke arah mereka berdua. Dan tiba-tiba gadis itu pun berbalik badan sambil berkata, wah, dia melihat kita. Dan seketika kedua gadis itu pun membalikkan badannya lagi dengan malu dan mereka pun bergumam, aku gak berani melihat. Sambil maskulin itu pun hanya terdiam sambil ia memandangi kedua gadis itu. Dan tiba-tiba gadis itu pun meregangkan tangannya sambil berkata, aduh, pinggangku, wah, ganteng. Sambil ia pun melirik lagi ke arah maskulin, sambil temannya di sana pun hanya terdiam. Tapi temannya di sana pun malah ikutan sambil berkata, dia sangat ganteng. Sambil maskulin itu pun makin parno mendengar suara mereka yang malah berolahraga. Dan maskulin pun bercerita lagi, dan inilah keseharianku. Sambil ia pun dikerumuni gadis-gadis cantik di sana dan para gadis itu pun berkata, kita olahraga, aduh pinggangku. Sambil terlihat seseorang gadis di sana yang berpura-pura jatuh dan ia pun berkata, aduh aku terjatuh, tolong daku hai kakanda. Lalu maskulin pun bercerita lagi, ketampanan seseorang tentu saja tidak terlepas dari gen keluarga, termasuk diriku. Aku terlahir dalam keluarga yang sering dipuji oleh karena ketampanannya. Contohnya adalah adikku Okisena. Sambil kita diperlihatkan Okisena di sana yang memainkan HP dan ia pun berkata, kak, kenalin cewek lagi dong, pacarku tinggal 4 nih. Dan maskulin pun bercerita lagi, dia adalah tipe orang yang memanfaatkan ketampanannya. Lalu ia pun berkata, dasar kok ya, memangnya kamu mau koleksi sampai berapa? Di sana Okisena pun menjawab, pokoknya sampai mengalahkan ayah. Tapi tiba-tiba terdengar ayahnya di sana berkata, cih, kalian berdua pagi-pagi sudah bertengkar. Dan ini adalah ayah mereka yang bernama RCW Johnson. Lalu maskulin pun bercerita lagi, tentu saja ketampanan kami berdua tidak terlepas dari ayahku yang ganteng dan kece. Di masa mudanya, ia memiliki 1.200 mantan sebelum akhirnya mendapat hidayah dan bertaubat. Sambil ia pun membayangkan di masa kecilnya bersama Okis. Di sana ayahnya pun berkata, pokoknya jangan sampai kelihatan kalau kalian lagi PDKT ya. Lalu Okis di sana pun membaca buku sambil berkata, asik, bisa diterapkan nih. Dan di sisi maskulin ia pun berkata, tapi ayah, aku nggak mau jadi playboy. By the way, mereka sedang konsultasi orang ganteng ya mo. Lalu maskulin pun bercerita lagi, ketampanan kami juga menurun dari ibu kami. Sambil kita diperlihatkan sosok ibu dari mereka yang dari belakang terlihat sangat seksi dan cantik. Dan ibunya pun berkata, kalian bertiga ayo ke meja makan, makanannya sudah siap. Sambil kita diperlihatkan ibunya di sana yang berwajah ganteng juga ya mo. Lalu beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan seseorang yang memberikan uang dan orang yang diberi itu pun berkata, wah, dermawan sekali hatimu nak. Ternyata itu adalah maskulin yang memberi sedekah kepada Pak Pengemis. Di sana Pak Pengemis pun berkata, terima kasih banyak ya. Dan maskulin pun menjawab, doakan ya kek, supaya cewek-cewek fanatik berhenti mengejar-ngejarku, terutama Grace. Tapi seketika kakek pengemis itu pun terbengung berkata, tunggu,
jangan-jangan kamu yang bernama Maskulin ya? Dan di sana Maskulin pun terbengong berkata, apa? Kenapa kakek bisa tahu nama aku? Dan kakek itu pun menjawab, itu karena semua cewek yang lewat di sini ngasih uang ke saya, minta dijodohkan dengan pria yang bernama Maskulin, terutama anak yang bernama Grace. Dan seketika Maskulin di sana pun emosi berkata, jangan kek, doakan saya saja, mereka gak usah, ini saya kasih 2 kali lipat. Sambil ia memberikan uang itu kepada kakek pengemis. Dan beberapa waktu kemudian terdengar seseorang gadis yang berkata, apa? Ternyata itu adalah Grace. Dan kakek itu pun berkata, ya begitu ceritanya Grace. Tapi tiba-tiba Grace pun langsung mengeluarkan uang banyak kepada kakek pengemis itu sambil berkata, kalau begitu saya kasih 5 kali lipat, doakan saya berjodoh dengan Maskulin. Sambil terlihat kakek itu yang hanya terdiam. Dan beberapa waktu kemudian terdengar seseorang yang berteriak berkata, apa? Ternyata itu adalah Maskulin yang memberi segebok uang kepada kakek pengemis. Dan ia pun berkata, kalau begitu saya kasih 10 kali lipat kek. Lalu beberapa waktu kemudian terlihat Grace yang membawa sekoper uang kepada kakek itu. Dan ia pun berkata, 50 kali lipat kek. Dan beberapa waktu kemudian lagi kita diperlihatkan si Kulin di sana yang memberi ATM. Dan ia pun berkata, semua rekening saya untuk kakek, doakan ya. Dan beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan Grace lagi yang membawa akte tanah. Dan ia pun berkata, ini kek, doakan saya berikan sertifikat tanah. Lalu beberapa waktu kemudian lagi kita diperlihatkan Maskulin di sana membawa botol. Dan ia pun berkata, kakek, ini ginjal saya, aku berikan padamu. Tapi ternyata kakek itu pun sudah tidak berada di tempat. Dan Maskulin di sana pun berkata, kakek pengemis pergi kemana? Jangan-jangan dia marah gara-gara. Tapi tiba-tiba dari belakangnya terdapat mobil sport di sana. Dan ternyata itu adalah kakek pengemis. Dan ia pun berkata, hei mas, nyariin saya ya. Sambil terlihat kakek itu yang makin tajir akibat sedekah dari mereka berdua. Aduh, mau cerita apa ini? Dan ini adalah wajah-wajah keluarga Maskulin. Yang pertama adalah Maskulin, yaitu Weting Tresno Jalaran Soko Kulino, panggilan Maskulin, spesies cowok risih, dan hobinya adalah menjauhi zina. Dan kita diperlihatkan adiknya yang bernama Okisena Helvin, panggilan Mas Okis, spesies cowok playboy, hobi main game dan cewek. Sambil kita diperlihatkan ibunya di sana yang bernama Jerbasuki Mowobeo, panggilan Busuk, spesies cewek tulen, hobi manicure, pedicure, dandan, lihat-lihat di shop, selfie, dan ngerumpi. Dan ini adalah ayahnya yang bernama RCW Johnson, panggilan Pak RCW, spesies cowok kilaf, hobi mengaji ya mo. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di malam hari di sebuah gedung tinggi di sana. Dan seseorang gadis di sana yang berkata, capek banget. Tapi tiba-tiba seketika ia pun terdiam karena mendengar langkah kaki di sampingnya. Dan ternyata itu adalah seorang pria dengan memakai helm di malam hari. Dan gadis itu pun bergumam, siapa malam-malam begini memakai helm? Jreng! Dan seakan-akan pria itu pun menyeramkan dengan helm merahnya. Dan gadis itu pun ketakutan berkata, begal! Jangan mendekat, kamu begal ya? Dan pria itu pun menjawab, tentu tidak mbak, begal kan perbuatan maksiat. Dan gadis itu pun berkata lagi, kalau begitu lepas helmmu dulu. Lalu orang itu pun menjawab, jangan mbak, bahaya. Dan gadis itu pun berkata lagi, kenapa sih, lepas atau saya teriak. Lalu dengan cepat pria itu pun memegang helmnya sambil berkata, iya deh, sebenarnya saya pakai helm karena saya ini terlalu tampan. Sambil kita diperlihatkan gadis itu yang hanya terdiam dan cerot, ia pun mimisan di sana sambil bergumam, ampun bang, mana tahan. Dan bruk, ia pun pingsan di kursi itu. Dan di sana Maskulin pun berkata, tuh kan mbak, saya bilang apa? Ketampananku ini sangat berbahaya. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di pagi harinya warung yang berlogo Starbucks di sana. Dan ibu dari Maskulin pun berkata, Kis, kamu di mana? Ternyata Okis di sana pun menerima telepon dari ibunya. Dan Okis pun menjawab, ini lagi kerja kelompok di rumah temen. Kenapa ma? Lalu ibunya di telepon itu pun berkata, mbahmu OTW ke rumah nih, cepat pulang ya. Lalu Okis pun bergumam, asik, bisa jadi alasan nih. Lalu ia pun menjawab, oke siap ma, habis ini tugasnya selesai kok ma. Dan ternyata
ia pun janjian dengan pacarnya. Di sana Okis pun berkata, "Mira, maaf ya, aku harus pulang sekarang ini." Dan Mira pun berkata, "Kok cepet amat sih? Pesanannya baru datang loh." Dan Okis pun menjawab, "Iya nih, ibuku telepon dan aku disuruh jemput mbahku." Di sana pacarnya pun berkata, "Oh ya udah deh, gak apa-apa." Dan Okis pun menjawab, "Makasih ya." Sambil ia pun pergi meninggalkan gadisnya itu. Dan gadis itu pun berkata, "Hati-hati ya Okis." Sambil kita diperlihatkan gadis itu yang terdiam duduk di kursinya dengan 2 cup minuman di depannya. Lalu ia pun meminum salah satu minuman itu. Dan gadis itu pun akan pergi sambil bergumam, "Ya udah deh, balik juga daripada kayak jomblo begini." Tapi tiba-tiba pelayan di sana pun menyodorkan sesuatu sambil berkata, "Mbak, ini bilnya." Dan seketika gadis itu pun terbengung berkata, "Hah, belum dibayar?" Dan pelayan pun menjawab, "Iya mbak, sama mas-mas ganteng tadi belum bayar juga mbak." Sambil gadis itu pun membayar dengan cepat. Dan ia pun berkata, "Ya udah deh mbak, nih ambil saja kembaliannya." Dan ia pun bergumam, "Dasar Okis, masa cewek yang disuruh bayar?" Sambil ia pun hanya terdiam di sana. Tapi tiba-tiba ia pun menggebrak beca sambil berkata, "Kampret kau Okis." Lalu ia pun pergi menutup pintu dengan keras di sana. Dan ia pun melihat ke arah parkiran. Dan ternyata mobil Okis pun sudah tidak ada di parkiran itu. Dan gadis itu pun berkata, "Tidak kuduga, aku ditinggal di sini sekarang. Sekarang gua pulang sama siapa? Dasar cowok kurang ajar. Cowok macam apa dia itu? Gak tahu cewek lagi PMS apa? Dasar." Sambil ia pun emosi di sana. Tapi tiba-tiba ia pun berkata, "Untung dia ganteng." Tapi tiba-tiba lagi terdapat pelayan dari belakang yang berkata, "Maaf mbak, uangnya kurang. Ternyata masnya tadi take away 2 cappuccino lagi." Sambil seketika gadis itu pun emosi mengeluarkan pisaunya. By the way, ini adegan apa ya? Mau jangan ditiru. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di senja hari. Terdapat Okis di sana berkata, "Alasan jemput mbah memang alasan yang paling jitu." Sambil kita diperlihatkan Okis di sana yang menyetir. Dan ia pun berkata, "Sekarang hari Sabtu ya. Sabtu itu Astrid, Ica, Mira sama... Oh tidak, aku lupa. Harusnya ke Nia dulu baru ke Mira kan? Ya udah deh, alasan dulu." Sambil ia pun menulis cat di sana yang bertuliskan, "Nia, maaf ya, aku tadi gak bisa datang soalnya nganterin ibuku ke dokter dan HP-nya aku cas di rumah. Maaf ya, aku OTW rumahmu sekarang, tapi maaf ya gak bisa lama-lama." Sambil kita diperlihatkan Okis di sana tersenyum berkata, "Oke, ini pasti berhasil. Nanti enaknya jalan kemana ya?" Tapi tiba-tiba terdapat motor sport di sampingnya itu dengan jaket berwarna hijau. Lalu pengendara motor itu pun melihat ke arah Okis dan ia pun bergumam, Itu kan Okis kan?" Sambil terlihat Okis di sana yang bertanya-tanya. Lalu Okis pun berkata, "Maaf, siapa ya?" Dan orang itu pun menjawab, "Aduh, udah deh." Sambil ia pun dengan cepat membuka helmnya. Dan seketika Okis di sana pun terbengong melihat ke arah orang itu. Dan ternyata itu adalah Mbah Lapan, nenek dari Okis. Waduh, mau mbahnya ini malah pakai motor sport dan keliling-keliling kota. Lalu Okis pun berkata, "Aduh mbah, aku kira siapa tadi? Ini mbah mau ke rumah ya?" Dan di sana mbahnya pun menjawab, "Iya nih." Lalu Okis pun berkata lagi, "Nanti aku agak telat ke rumah. Maaf ya mbah. By the way, ini mau menjemput atau mau apa ya? Mau." Lalu mbahnya di sana pun berkata, "Mau ngapain dulu emangnya?" Lalu Okis pun menjawab, "Ketemu sama cewek lah mbah." Mbah, itu siapa yang diboncengin? Kayaknya cakep, boleh juga tuh." Dan mbahnya pun menjawab, "Oh mbak ini, tadi mbah lihat dia kasihan masak dandan cantik-cantik pulang jalan kaki." "Iya kan mbak?" Sambil gadis itu pun hanya terdiam. Dan ternyata itu adalah gadis dari Okis tadi yang ditinggal. Dan ia pun berkata, "Oh, ini yang katanya mau jemput mbahnya ya." Dan Okis di sana pun berkata, "Itu Mira kah?" Lalu Mira dengan tatapan psikopat itu pun berkata, "Ya, aku Mira." Dan Okis pun menjawab, "Aku bisa jelaskan." By the way, nama dari nenek Okis itu adalah Lindsay Lapan, panggilan Mbah Lapan, spesies cewek greget, hobi hiking, racing, wall climbing, touring, dan off-road ya mo.
Lalu beberapa saat kemudian di pagi harinya terdapat maskulin di sana yang bermain basket. Dilihat beberapa gadis di sana dan kita diperlihatkan maskulin di sana dengan tampan memainkan bola basketnya. Lalu ia pun melempar bola itu dan tidak masuk ke keranjang ya Mo. Sambil terlihat bola itu yang menggelinding dan maskulin pun mengambilnya lagi dan mencoba memasukkannya lagi, tapi gagal lagi. Di sana gadis-gadis itu pun malu berkata, manisnya gak jago olahraga tapi dia sangat tampan. Sambil mereka pun masih terkesima melihat maskulin itu yang memainkan bola basket. Di sana maskulin pun bergumam, dari tadi tidak masuk-masuk, coba trik baru. Sambil ia pun melempar dari jauh dan ternyata bola itu pun memental ke wajah dari salah satu gadis di sana. Dan gadis itu pun berkata, di sini si ganteng mau datang. Sambil ia pun membantu temannya yang pingsan itu akibat lemparan bola dari maskulin itu yang nyasar. Lalu maskulin pun berkata, kamu gak apa-apa, maaf ya, kamu jadi luka karena aku. Sambil terlihat gadis itu yang makin cerot di hidungnya. Dan gadis itu pun menjawab, apapun itu asal dari kamu, aku rela kok. Sambil terlihat maskulin di sana yang hanya terdiam. Lalu terdapat temannya dari belakang yang berkata, Kulin, ayo lanjut lagi. Dan Kulin pun menoleh sambil berkata, oke, aku kesana sekarang, aku kesana dulu ya, maaf yang tadi ya. Sambil ia pun meninggalkan gadis itu dan menuju ke arah orang tadi. Dan di sana temannya itu pun bergumam, jangan sombong, mentang-mentang ganteng ya, lihat aja kamu ya. Dan ternyata terdapat 3 orang di sana yang seakan-akan menyusun rencana dan mereka pun bergumam, biar kita kasih pelajaran si Kulin ini. Sambil kita diperlihatkan bola itu yang didribble dan tiba-tiba di depannya terdapat orang tadi yang menjagatnya sambil berkata, mau kemana? Tapi tiba-tiba lagi dari belakang seseorang pun berkata, kamu gak bisa lari Kulin. Tapi orang yang dari belakang itu pun terjedok oleh muka maskulin yang sedang bersinar. Dan maskulin pun berkata, maafkan aku. Tapi tiba-tiba orang itu pun berbalik lagi sambil berkata, itu kan sebenarnya curang. Sambil terlihat lagi orang dari depannya yang berkata, Kulin. Lalu Kulin di sana pun bergumam, wah ini bahaya. Sambil ia pun bergerak cepat di sana hingga keringatnya di sana pun muncrat mengenai orang-orang itu. Dan dengan seketika gadis-gadis di sana pun hanya terbengong menatap ke arah mereka semua. Lalu terlihat maskulin di sana yang akan melempar bola dan ia pun bergumam, berhasil juga menghindari mereka. Sekarang lemparanku. Tapi tiba-tiba terdapat gadis di sana yang berkata, wah dia tampan. Ternyata mereka bertiga pun menjadi tampan karena terkena keringat dari maskulin. Dan orang itu pun berkata, kenapa cewek-cewek pada histeris? Dan temannya pun berkata, entahlah ada apa ini. Dan maskulin di sana pun bergumam, ketampanan ialah salah satu khasiat dari keringatku. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka berdua yang sudah berada di rumah. Dan Okis pun berkata, ayah ceritain dong pertama ketemu sama mama, ayah pakai trik apa? Dan Okis di sana pun khawatir berkata, jangan ya, jangan ajari Okis mendekati Zina. Lalu ayahnya di sana pun menjawab, pertama ketemu ya. Sambil ia pun berpikir di sana dan ayahnya pun bercerita saat itu ialah momen yang paling berkesan dalam hidup ayah. Lalu ayahnya di sana pun membayangkan sambil bercerita saat itu ayah masih di bangku 3 SMA. Ayah menggunakan gaya rambut paling aneh agar greget dalam mencari cewek. Sambil terlihat para gadis di sana yang silau akibat ketampanan dari ayah maskulin itu. Lalu ayahnya pun bercerita lagi saat itu ayah memakai trik jadi anak nakal untuk menggait cewek. Di sana ayahnya pun berkata, muka standar. Sambil terlihat para gadis di sana yang terdiam dan ia pun berkata, wow dia dingin sekali, keren. Lalu ayahnya pun bercerita lagi, karena itu cewek-cewek berebutan untuk bersama ayah. Sambil terlihat cewek di sana yang mendekati ayahnya dan cewek itu pun berkata, hei RCW, ke kantin yuk, aku traktir. Di sana RCW pun menjawab, kamu gak sadar ya, dasar limbah rumah tangga. Sambil terlihat gadis itu pun seketika syok dan ia pun makin jatuh cinta sambil berkata, so badas kau RCW. Lalu datanglah seekor gadis lagi di sana yang berkata, RCW ke kantin yuk, aku traktir. Dan RCW pun berkata, hei kau ngaca dulu,
dasar cicak hamil. Sambil terlihat gadis itu yang shock juga, dan ia pun berkata, hancurkan hatiku mas. Lalu ayahnya pun bercerita lagi, dan ya seperti biasa cara ayah berhasil, semua cewek tergila-gila pada ayah. Sambil terlihat dua cewek di sana yang bertaruh, dan ia pun berkata, siapa yang taklukkan hati RCW, dia yang menang. Dan temannya pun menjawab, oke lah kalau begitu. Dan ayah RCW pun bercerita lagi, namun sambil ia pun masih membayangkan berpapasan dengan seorang gadis, dan ternyata gadis berambut pendek itu adalah ibunya. Di sana RCW pun berkata, anjir, itu wajah apa lampu templok. Sambil terlihat Mama RCW muda itu pun hanya terdiam, dan RCW di sana pun berkata lagi, kenapa dia di bawah standar gadis cantik. Sambil terlihat mama dari maskulin itu yang hanya terdiam, dan ia pun berkata, lebih baik tampang yang busuk daripada hati yang busuk. Sambil terlihat aura ketampanan yang bersinar dari wajah mama maskulin itu. Sambil RCW itu pun masih menatap ke arah Jerbasuki Mawabeo, dan ia pun berkata, dia berbeda. Lalu kita dibawa di saat sekarang. Okis pun bertanya, itu ketemuannya doang ayah, PDKT-nya ayah gimana? Dan maskulin pun berkata, ya please hentikan ya. Lalu ayahnya di sana pun hanya terdiam. Lalu ia pun bercerita lagi, saat itu tentu ayah tidak langsung menyukai ibumu karena wajahnya yang tidak terdefinisi. Sambil ia pun membayangkan saat dipanggil oleh Jerbasuki Mawabeo, dan di sana RCW pun memalingkan wajahnya. Lalu ia pun bercerita lagi, bahkan ayah termasuk salah satu penghujat ibumu saat ibumu itu baru pindah sekolah. Sambil terlihat ia yang dikerumuni oleh cewek-cewek cantik di sana, dan RCW muda pun berkata, jalan sendiri nona, jomblo ya. Muka kayak obat sakit perut sih, makanya jomblo. Dan busuk di sana pun berkata, lebih baik jomblo daripada mendekati zina. Sambil terlihat aura ketampanan yang terpancar dari wajahnya itu, dan di sana ayahnya pun bercerita lagi, tetapi dia selalu santai dan kalem saat ayah caci maki. Sambil ia pun masih membayangkan, ia yang berkata, hei, kamu itu laki-laki atau perempuan? Kok mukamu gitu-gitu amat? Sambil busuk muda itu pun menjawab, siapa maksudmu? Dan RCW pun berkata lagi, ya kamulah, siapa lagi coba? Dasar telur setengah matang. Lalu busuk muda di sana pun berkata, siapa yang nanya? Sambil terlihat RCW muda di sana yang kesal, dan ia pun langsung memalingkan badannya. Lalu ayahnya pun bercerita lagi, dia adalah satu-satunya orang yang bisa membuat ayah kehabisan kata-kata. Dan akhirnya ayah menyadari sesuatu. Sambil terlihat dari balik pintu ruangan sekolah itu, seseorang pun berkata, lihat dong, rumusnya apa nih? Dan ternyata RCW muda di sana pun lagi ulangan, dan ia pun bergumam, sial, bagaimana bisa aku mengerjakannya? Sambil ia pun menoleh sana sini, dan temannya pun berkata, udah isi nomor 6 kah? Dan temannya dari belakang pun menjawab, nomor 1 sampai 5 aku aja gak tahu. Dan RCW di sana pun berkata, weh, urain 1 sampai 5 dong. Dan temannya pun memperlihatkan kertas ujiannya itu yang bertulis kosong, dan orang itu pun berkata, bingung sumpah, aku juga gak tahu. Lalu RCW pun bertanya kepada gadis di sampingnya, dan ia pun berkata, hei ikan asma, pilgan 10 sampai 30 dong. Dan gadis itu pun menjawab, aku juga tidak tahu nih, maafin aku ya ganteng. Dan RCW di sana pun berkata, dasar tidak berguna. Dan gadis itu pun makin shock berkata, kau sok badas, kau sangat keren RCW. Lalu kita diperlihatkan RCW di sana berkeringat dingin, dan ia pun berkata, sial, ini bakal dikumpul jam pertama pula. Aku masih tidak bisa mengerjakannya. Tapi tiba-tiba ia pun menoleh ke arah samping, dan ternyata terdapat wajah dari busuk muda itu yang bersinar memberikan contekan kepada RCW. Dan RCW di sana pun bergumam, dia adalah orang yang akan menjadi ibu dari anak-anakku. Lalu beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan di tempat lainnya terdapat pengendara motor yang bergoncengan membawa motor dengan kencang dan memasuki area parkir di sana. Lalu kita diperlihatkan motor itu yang berhenti. Lalu orang yang dibonceng itu pun membuka helmnya, dan ia pun berkata, akhirnya sampai juga. Ma, aku mau beli baju dulu, nanti kita ke Goes ya. Ternyata itu adalah Mbah Lapan lagi, dan ia pun menjawab, ya.
Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan ruangan goes di sana dan ternyata di dalamnya terdapat Mbah Lapan. Lalu pelayan itu pun berkata, "Selamat datang, apa yang bisa saya bantu?" Lalu dengan cepat Mbah Lapan itu pun menunjuk ke arah pemuda tadi, dan di sana pelayan itu pun hanya terbengong memandang ke arah pria muda tadi dengan penuh karisma. Lalu pelayan itu pun berkata, "Mau cari baju buat anaknya, Bu?" Di sana Mbah Lapan pun menjawab, "Oh, bukan, dia suamiku." Sambil kita diperlihatkan pelayan itu yang seakan-akan syok mendengar kata-kata dari Mbah Lapan itu. Lalu maskulin di sana pun bercerita, kedua orang ini ialah orang tua dari RCW, bapakku. Mereka adalah Mbah Lapan dan Mbah Henol. Mbah Lapan ialah nenekku yang hidupnya didedikasikan untuk adrenalin. Sedangkan Mbah Henol ialah kakekku, terobsesi untuk selalu terlihat tampan dan keren. Bahkan dia rela melakukan operasi plastik agar ketampanannya tidak pudar. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di saat sekarang di area goes itu terdapat lomba breakdance. Lalu Mbah Lapan pun berkata, Enol, lihat itu, ada perlombaan breakdance. Dan Mbah Enol pun berkata, "Mana?" Sambil ia pun langsung terkesima memandang ke arah lomba itu. Dan dengan cepat ia pun langsung daftar di sana. Lalu Mbah Lapan pun berkata, "Woi, ingat umur, Nol." Lalu beberapa saat kemudian terdengar panitia di sana yang berkata, "Ya, kita kedatangan peserta baru. Tunjukkan kebolehanmu, bro." Sambil kita diperlihatkan karisma yang menawan dari Mbah Henol itu sedang menari breakdance. Dan maskulin di sana pun bercerita lagi, "Ya, kakekku yang satu ini memang orang yang sangat bandel." Lalu panitia di sana pun berkata lagi, "Kita sudah menyaksikan kebolehan semua peserta lomba, dan pemenang dari Indonesia Teen Breakdance Regional Championship hari ini adalah Stefano." Sambil ia pun bersorak-sorak di sana, diangkat para gadis-gadis cantik dengan piala breakdance-nya itu. Dan tiba-tiba Mbah Henol di sana pun merasakan sesuatu kretek, dan ia pun berkata, "Aduh, encokku kumat." Dan Mbah Lapan pun berkata, "Udah diingetin loh ya." Sambil kita diperlihatkan dompet dari Mbah Henol itu yang terjatuh, dan di sana seseorang mengambil dompet itu, dan di sana ia pun membukanya, dan ternyata ia pun malah syok di sana. Lalu berkata, "Woi, dia bukan remaja, woi. Lihat nih KTP-nya, dia sudah 64 tahun." Sambil terlihat Mbah Henol itu yang berlari dari sana, dan ternyata larinya tidak bisa kencang hingga ia pun langsung dibopong oleh Mbah Lapan. By the way, nama asli dari Mbah Henol adalah Edward Stepanol, panggilan Mbah Enol, spesies kakek gaul dan hobi selfie dan tebar pesona ya, Mo. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan jalanan yang macet di sana, dan seseorang pun berkata, "Hah, macet lagi?" Ternyata itu adalah Okis, maskulin bersama ayahnya. Dan Okis pun berkata, "Ayah, lanjutin ceritanya kemarin dong. Kemarin kan belum sampai bagian PDKT-nya. Bagaimana lanjutannya ya?" Di sana maskulin pun berkata, "Kok pertanyaanmu PDKT mulu sih?" Lalu ayahnya di sana pun menjawab, "Apa? PDKT? Ayah nggak PDKT khusus untuk ibumu, ayah langsung melamarnya." Sambil kita diperlihatkan mereka semua yang shock hingga air yang dipegang maskulin itu pun mengguyur mukanya. Lalu ayahnya pun berkata, "Laki-laki itu harus tidak takut apapun." Lalu ayahnya di sana pun berkata, "Saat mengetahui sifat ibumu yang bagaikan malaikat, ayah langsung mencari informasi di mana ibumu tinggal." Sambil ia pun membayangkan bersama gadis di sana, dan ayahnya pun berkata, "Kecoa renang, lo tahu rumahnya si buta dari gua hantu kan?" Di sana gadis itu pun menjawab, "Si buta dari gua hantu? Siapa itu?" Lalu RCW muda di sana pun menjawab, "Jerbasuki Mowo Beo." Di sana gadis itu pun menjawab, "Tahu dong, alamatnya RT 3 RW 5 10 nomor rumahnya." Dan RCW pun bercerita lagi, lalu setelah mengetahui rumahnya, ayah langsung bersiap-siap untuk bertemu dengan calon mertua ayah. Sambil kita diperlihatkan ia yang memakai jam tangannya dan mengambil jas di sana. Lalu RCW pun bercerita lagi, lalu tentunya ayah langsung ke rumah ibumu. Sambil kita diperlihatkan rumah sederhana di sana. Lalu dengan cepat RCW di sana pun mengetok pintu, dan seseorang pun menjawab, "Ya, sebentar." Sambil RCW itu pun deg-degan, lalu terbukalah pintu di sana. RCW pun menyapa, "Halo." Sambil ia pun makin terlihat tampan menggunakan setelan jasnya dengan membawa bunga di sana. Dan ternyata itu adalah rumah cewek tadi yang ditanyainya. Di sana cewek itu pun berkata, "RCW, ayo masuk, orang tuaku gak ada di rumah nih." Waduh, mok gadis itu malah memberi kode untuk kiku-kiku dengan bebas.
kesempatan nih RCW. Dan seketika RCW di sana pun marah berkata, "Loh kok lo? Gua kan tanya rumahnya Basuki, kok malah si kecoak tenggelam yang nongol di sini sih?" Sambil terlihat gadis itu yang hanya diam. Lalu RCW pun berkata lagi, "Dasar manusia tidak penting." Sambil ia pun pergi dari sana dan gadis itu pun makin cerot dan terjatuh akibat kata-kata dari RCW. Tapi saat berjalan keluar dari rumah gadis itu, RCW pun melihat ke arah sesuatu. Ternyata itu adalah gadis yang mirip dengan Basuki, dan di sana ia pun bergumam, "Hah, itu kan?" Lalu ia pun berkata, "Hei, tunggu." Sambil kita diperlihatkan gadis yang mirip Basuki itu pun hanya terdiam, tidak mempedulikan omongan dari RCW itu. Dan RCW di sana pun mendatangi rumah itu. Lalu ia pun mengetok pintu sambil berkata, "Assalamualaikum." Dan dari dalam seseorang pun menjawab, "Ya, sebentar." Lalu terbukalah pintu di sana dan RCW pun berkata, "Halo." Dan ternyata itu adalah gadis yang cantik dan ia pun berkata, "Halo juga, cari siapa ya?" Dan RCW di sana pun bergumam, "Bidadari, aku melihat sesosok bidadari." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sepasang kekasih di sana dan Jer Basuki Mowobeo pun bercerita, "Apakah kalian pernah membayangkan bagaimana rasanya menjadi cewek cantik yang selalu dipuja seperti di webtoon? Ataukah kalian pernah bermimpi untuk menjadi idola setiap pria? Kalau begitu, perkenalkan, namaku Jer Basuki Mowobeo, biasa dipanggil Busuk." Sambil kita diperlihatkan sebuah bandara di sana dan ternyata dari dalamnya terdapat seseorang gadis dengan wajah yang ditutupi oleh plastik, dan satpam di sana pun melihatnya. Lalu ia pun bergumam, "Mencurigakan." Lalu satpam itu pun mendatangi gadis tadi sambil berkata, "Mbak, mohon maaf, segala sesuatu yang menutupi wajah dilarang di sini kecuali untuk orang sakit." Dan tiba-tiba gadis itu pun membuka plastik di kepalanya dan ia pun berkata, "Aku terlalu cantik." Sambil kita diperlihatkan wajah Basuki itu yang beda dengan Basuki yang sekarang. Dan dengan seketika satpam itu pun terpesona dan ia pun bergumam, "Wah, mantap nih buat istri ketiga." Lalu ia pun berkata, "Mohon maaf, bisa lihat kartu tanda identitasnya, persyaratan baru nih." Lalu ia pun bergumam, "Aslinya sih buat tahu namanya, lalu mencari tahu di sosial media." Lalu dengan cepat Basuki di sana pun memperlihatkan KTP-nya dan satpam itu pun bergumam, "Wah, jackpot nih, jackpot." Sambil dengan cepat ia langsung melihat ke arah KTP dari Basuki itu dan ternyata wajahnya di sana pun berbeda. Dan seketika satpam itu pun terdiam, lalu ia pun melirik ke arah Basuki dan ia pun melihat ke arah KTP itu lagi. Lalu satpam itu pun berkata, "Aduh Mbak, jangan bercanda dong. Kalau gak punya KTP, ID lain juga boleh kok." Dan Basuki di sana pun menjawab, "Bercanda katamu?" Sambil ia pun mengambil sebuah geligen di tasnya dan ternyata ia pun mengguyurkan geligen itu ke arah mukanya hingga membuat satpam di sana pun histeris. Dan ternyata lagi mata dari satpam itu pun seakan terbakar dan ia pun berkata, "Mataku terbakar." Sambil kita diperlihatkan wajah asli dari Basuki itu dan di sana Basuki pun berkata, "Aku serius Pak, inilah wajahku dan itu adalah KTP-ku." Lalu ia pun bercerita lagi, "Tapi aku benci jadi cantik karena hal ini." Sambil kita diperlihatkan mereka berdua yang sudah berdampingan, yaitu Basuki bersama RCW. Di sana Basuki pun berkata, "Tuh kan, papa sih nyuruh mama dandan." Dan RCW pun menjawab, "Sekali-kalilah buat aku mah." Di sana satpam itu pun berkata, "Ngomong-ngomong, kresek itu buat apa?" Dan Basuki pun menjawab, "Biar make upnya tidak luntur." Lalu satpam itu pun bertanya lagi, "Katanya gak suka jadi cantik, kenapa menggunakan make up?" Dan Basuki di sana pun menjawab, "Apa dayaku jika ini perintah suamiku." Dan bersambung mo.